Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah PAI dalam masyarakat serta teman sejawat semester yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil kegiatan sosial di masyarakat, yakni penggalangan dana di Masjid Al-Hijri, tepatnya di Kampung Sukaraja Kawom, Gang Simadu, RT 2 RW 5, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tepatnya pada tanggal 6 Maret 2022. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pengertian dan fungsi masjid dalam Islam. Masjid merupakan sarana dakwah dan ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi pasca perintah sholat dan yang pertama kali dibangun ketika sampai di Madinah selepas perjalanan panjang dalam agenda hijrah. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah tersebut bukanlah masjid yang besar dan megah seperti bangunan masjid di masa kini. Hanya berbekal ranting-ranting pohon, beliau gunakan sebagai pembatas di setiap sudutnya. Serta sebongkoh pohon kurma sebagai penanda tempat imam dan khatib berdiri. Masjid pertama yang didirikan tersebut beliau namai Masjid Quba, sebuah masjid yang terletak tepat di tenggara Madinah. Kira-kira berjarak 5 meter di luar kota Madinah. Di tempat yang sangat sederhana itu, Rasulullah banyak mendapatkan wahyu, yang kemudian di tempat itu pula Rasulullah mengadakan halakoh-halakoh dengan para sahabatnya. Dalam halakoh tersebut, Rasulullah menyampaikan, mencatat, memahamkan, dan mengamalkan serta merundingkan dengan para sahabat terkait banyak hal, khususnya terkait wahyu-wahyu Allah yang berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Setelah berdiri Masjid Quba, Rasulullah membangun Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal. Selain Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah, tercatat ada beberapa masjid yang juga menjadi sentra aktivitas keumatan. Di antaranya yaitu Masjidil Haram, Masjidil Kufa, Masjid Basra, dan masih banyak lagi. Bagi umat Islam, masjid memiliki makna yang sangat kompleks dalam kehidupan baik secara fisik maupun makna spiritual. Kata masjid menurut KBBI berarti tempat atau sarana tempat sholat orang Islam. Dalam bahasa Arab berasal dari kata sajada yasjudu sujudan, masjidan atau tempat sujud. Kata masjidan merupakan bentuk isimakan. Di dalam Al-Quran penyebutan kata masjid diulang sebanyak 28 kali. Secara bahasa, kata sajada bermakna membungkuk dengan hikmat. Secara terminologis, sujud juga bermakna sebagai sebuah pekerjaan meletakkan kening ke tanah, dan hal itu mengandung arti menyembah. Kedudukan masjid dalam ajaran Islam maupun dalam pandangan umat Islam sangatlah terhormat, dan masjid merupakan simbol kesatuan dan persatuan umat Muslim. Fungsinya pun sangat beragam, di samping sebagai tempat yang harus dijamin kesuciannya karena tempat yang dianjurkan sebagai tempat ibadah, tetapi Rasulullah juga menjadikan sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan, seperti sentra pendidikan, sosial, budaya, politik, dan sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat berkumpul dan memutuskan berbagai permasalahan. Ini adalah fungsi masjid secara lebih rinci. Kalian bisa baca sendiri. Jadi di zaman sekarang itu fungsi masjid sebagai tempat musyawarah sudah sangat jarang sekali terjadi. Bahkan
musyawarah yang hanya tingkat RT maupun desa pun tidak. Sebab di zaman sekarang instansi pemerintah desa, negara maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan sudah memiliki tempat rapat tersendiri. Nah, di sini juga hal yang penting sebagai salah satu bentuk usaha dan sosialisasi bahwasanya masjid dapat menjadi tempat yang menyejukkan dan dapat menjadi tempat konsultasi dalam berbagai persoalan. Nah, membangun masjid dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan hal yang terpenting adalah memikirkan usaha upaya masjid tersebut terdapat aktivitas yang lebih memakmurkannya. Memakmurkan masjid di sini dapat dilakukan secara fisik, yaitu pembangunannya bagus, bersih, indah, dan megah. Namun yang lebih penting makmur secara spiritual, artinya ditandai dengan antusiasnya jamaah dalam menunaikan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Karena pada zaman sekarang banyak sekali masjid yang megah, akan tetapi jamaahnya kurang antusias. Padahal seharusnya jika masjidnya sudah bagus, bersih, indah, dan megah, seharusnya jamaah lebih antusias dalam menunaikan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yakni pengertian dan deskripsi penggalangan dana masjid di jalan raya. Nah, kegiatan pengumpulan dana di Indonesia itu sudah banyak sekali dilakukan dan banyak banget sebutannya, seperti sedekah, penggalangan dana, jimbitan, parelek, buah bunggaran, dan lain sebagainya. Dan biasa kalau di daerah saya biasa disebut sebagai sebutannya itu ngecrek. Jadi beda-beda, di setiap daerahnya pasti beda-beda sebutannya. Nah, namun terdapat istilah baru nih yang diambil dari bahasa asing untuk penyebutan kegiatan penggalangan dana atau sedekah. Nah, mereka yaitu bisa disebut kata filantropi. Nah, kata filantropi telah resmi menjadi bahasa Indonesia, yang berarti kita kasih kepada sesama. Nah, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu filantropi, merupakan gabungan dari kata philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Nah, maka terminologi gabungan dari dua kata tersebut membentuk sebuah pengertian cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, bagi orang Indonesia, kata filantropi mungkin tergolong istilah yang belum banyak dipahami. Nah, secara umum, penggalian dana, pengumpulan dana ataupun penggalian dana yakni usaha mengumpulkan kontribusi secara sukarela. Nah, kontribusi tersebut dapat berupa uang atau sumber lainnya. Dilakukan dengan banyak cara, dapat dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan atau lembaga pemerintah, atau bisa kayak yang tadi sesuai dengan gambar ini bisa dengan penggalian dana di jalan raya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Dan ini ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, dari pengertian penafkahan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Nah, tujuan itu sendiri secara khusus sangat beragam, namun secara umum dapat disimpulkan yaitu untuk memperoleh dana operasi organisasi nirlaba. Nah, gambaran umum dari praktek kegiatan ini secara pendekatan dan cara pengajak hampir sama di seluruh tempat. Dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa orang
yang ditempatkan di pinggir jalan raya dan tidak jauh dari mereka berdiri meminta sumbangan akan terlihat pos penggalangan dana sebagai tempat istirahat. Teknis meminta yang digunakan tidak hanya duduk saja, tetapi para petugas tersebut akan meminta dengan berdiri di pinggir jalan raya. Dalam beberapa tempat tidak di setengah-setengah. Mereka pun akan berdiri di tengah jalannya, tepat di garis marka putih tengah jalan. Nah, tidak hanya berdiri dengan dalih tidak memaksa, mereka tetap terkesan memaksa dengan cara menodongkan tangan sambil membawa wadah berupa supaya pengendara jalan dapat memasukkan sedikit sumbangan. Dalam kegiatan tersebut, nuansa keagamaan tidak lupa ditunjukkan. Kegiatan tersebut biasanya diiringi dengan ajakan untuk bersedekah dan menyisihkan harta untuk kepentingan pembangunan rumah Allah. Nah, selain ajakan sedekah, himbauan untuk berhati-hati di jalan raya tidak lupa disuarakan. Kegiatan tersebut pun biasanya diiringi dengan suara rekorder ceramah keagamaan, lantunan ayat Al-Quran, salawat Nabi, himbauan untuk bersedekah, lantunan doa untuk para pengguna jalan, ataupun lagu-lagu yang berirama qasidah. Nah, kegiatan penggalangan dana untuk masjid yang dilaksanakan di jalan raya seperti ini tak urung justru mendatangkan bahaya karena dapat mengganggu pengguna jalan. Nah, adapun faktor yang menyebabkan masifnya penggalingan dana. Yang pertama yaitu faktor geografis. Nah, dalam kasus ini di Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, menjadikan masjid sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting sebab merupakan tempat ibadah mereka. Nah, oleh karena itu, adanya keberadaan masjid merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan yang harus dipenuhi atas realitas tersebut. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Masalah penggalangan dana menjadi kebutuhan masyarakat dalam merenovasi atau pembangunan masjid terkadang tidak benar-benar direncanakan secara matang. Karena yang mereka inginkan adalah memiliki masjid yang besar dan bagus. Akibatnya masyarakat melakukan menukar dengan cara penggalangan atau mengumpulkan sedekah. Nah, yang ketiga yaitu sosial budaya. Nah, dalam diri setiap individu yang beragama pasti memiliki semangat keagamaan yang tinggi serta berusaha mengekspresikan hal tersebut dalam kehidupan yang nyata. Salah satunya dengan cara aktif dengan membantu pengembangan kegiatan di bidang keagamaan. Nah, meskipun bukan satu-satunya yang dapat dilakukan, namun dewasa ini sangat memperindah masjid hampir merata di setiap kota. Akan tetapi yang menjadi landasan mereka berubah dari semangat keagamaan menjadi semangat kemasjidan, sehingga bukan kemakmuran masjid akan kegiatan keagamaan yang dipilihkan, namun tentang keindahan masjid itu sendiri. Hal ini menyebabkan kecenderungan mereka untuk berlomba-lomba memperindah masjid. Nah, konsekuensinya tidak ada rencana pendanaan pembangunan masjid, sehingga berbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Salah satu yang mereka lakukan itu dengan cara mencari pendanaan dengan membuka pos pengumpulan amal sedekah di jalan raya, yang biasa dilakukan di jalan tepat depan masjid yang akan dibangun. Nah, ini ada beberapa dampak negatif dari penggalangan dana di jalan raya. Yang pertama, mengganggu pengguna jalan raya. Mengadakan penarikan sumbangan atau dana untuk masjid merupakan suatu hal yang baik karena dapat dikatakan untuk sarana fasilitas umum. Nah, sedangkan pengadaan proyek penggalangan dana dengan cara meminta di pinggir jalan dan bahkan dalam beberapa kasus hingga sampai ada tahap berdiri di tengah jalan raya, seperti salah satunya yang dilakukan oleh Masjid Al-Hijri yang terdapat di Sukaraja Kaum, Kabupaten Bogor. Nah, hal itu sangat membahayakan tidak hanya bagi orang yang meminta, tetapi juga bahaya bagi pengguna jalan. Yang pada era saat ini jalan raya sangat ramai dengan kendaraan bermotor, dan saya pun sempat ikut terjun dan ternyata emang sangat bahaya karena saya sampai hampir keserempet mobil karena terlalu di tengah. Nah, yang kedua yaitu mendatangkan kesan negatif.
Nah, sebagai warga Indonesia merupakan warga yang sangat beragam dan kebinekaan sangat terjalin satu sama lainnya. Artinya dimanapun tidak dapat diketahui dengan jelas warga yang muslim dan non-muslim. Nah, aspek sosiologis yang sangat beragam dan psikologis setiap individu yang beragam pula. Seharusnya setiap perbuatan yang mengatasnamakan keagamaan harus diperhatikan dengan sangat baik. Karena realitas seperti ini, maka implikasi dari kegiatan tersebut itu dapat memberikan citra jelek sebab adanya kegiatan pencegatan penggunaan jalan dengan argumentasi untuk kepentingan Islam. Padahal memelihara agama adalah hal pertama yang harus dijadikan landasan dalam beragama. Nah, di sini ada alasan pembenaran praktek penggalian dana di jalan raya. Yang pertama, karena tidak ada pelarangan dari pihak berwajib. Nah, salah satu takmir masjid di Masjid Al-Hijri memberikan keterangan bahwa kegiatan semacam ini tidak ada larangan atau teguran dari pihak berwajib. Bahkan para pengurus masjid mengaku kegiatan penggalian dana di jalan raya didukung penuh dan terfasilitasi dalam hal perizinan dan pengamanan. Yang kedua, merasa turut andil dalam menjaga keamanan jalan. Nah, dalil turut membantu keamanan lalu lintas juga menjadi salah satu upaya pengurus masjid membenarkan kegiatan mereka. Hal itu dibuktikan dengan usaha mereka mengatur lalu lintas tepat di tikungan jalan yang mana terletak di dekat masjid yang dikelola. Yang ketiga, tidak terdapat penolakan dari masyarakat setempat. Nah, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat memang sebuah senjata ampuh, karena hal yang bersifat publik sudah pastinya harus disetujui oleh publik pula. Yang keempat yaitu sudah menjadi sebuah tradisi. Nah, merasa bahwasanya kegiatan meminta di jalan raya ternyata sudah dianggap sebagai sebuah tradisi. Bahkan, warga setempat memaklumi bahwa meskipun kegiatan tersebut secara jelas mendatangkan banyak bahaya, namun tidak ada cara lain untuk dapat mendapatkan dana segar guna melanjutkan pembangunan masjid yang telah dijalankan. Nah, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak warga sekitar untuk ikut menyisihkan rezekinya. Nah, ini adalah satu video dari sekian banyak dokumentasi yang saya dapatkan, karena ini kejadiannya tepat banget di jalan raya, di tikungan dekat masjidnya, dekat jalan Sinadiknya. Mari kita tonton bersama-sama. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Nah, itu video singkat dari kegiatan penggalian dana di Masjid Al-Hijri. Nah, ini tempat banget di depan Gang Sinadiknya. Nah, kesimpulannya, dana hasil pencarian dengan berdiri di tengah atau pinggir jalan hampir tidak dapat tertutupi dengan cara yang lain. Tetapi harus disadari bahwa hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan banyak pihak, baik pelaku maupun pengguna jalan. Nah, maka perlu adanya sebuah solusi lain yang dapat dilakukan dengan syarat tidak merugikan dan mengganggu orang lain. Nah, seperti memperbanyak kotak amal di dalam masjid dan mengadakan iuran wajib kepada warga dengan menggandeng kepala desa dan pihak pejabat desa. Nah, mungkin cara itu dapat meringankan beban untuk pembangunan masjid.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari hasil penggalian dana di jalan raya untuk Masjid Al-Hijri. Nah, bagi kalian yang ingin mendonasikan harta ataupun tenaga, boleh menghubungi kontak person yang tertera di bawah ini. Bisa melalui Pak Injang, Pak Hermanuddin ataupun Khairuddin, ataupun bisa langsung transfer ke Bank BRI sesuai dengan rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.